Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Hari ini kita akan mereview salah satu unit electrical equipment yang sangat berguna di bagian keamanan. Nah, buat para penonton yang mungkin bergerak di industri seperti gedung pemerintah atau tempat-tempat transportasi umum, hotel, gedung-gedung perkantoran. Nah, unit yang akan kita review hari ini adalah unit yang akan meningkatkan rasa keamanan untuk para penonton yang mempunyai gedung-gedung yang saya sebutkan tadi. Nah, penasaran dengan unit apa yang kita bahas hari ini? Jadi, saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke, unit yang akan kita bahas hari ini adalah unit security equipment dari Gearfix dengan model atau dengan jenis X-ray equipment. Nah, unit X-ray equipment ini banyak sekali jenisnya. Kalau lebih spesifiknya adalah unit yang kita bahas hari ini adalah unit X-ray luggage scanner dari Gearfix. Nah, luggage scanner sendiri mungkin seperti yang para pemirsa atau para penonton tahu, itu adalah scanner bagasi yang para pemirsa pasti akan sering lihat di gedung perkantoran, hotel-hotel bintang 5, dan tentunya di bandara. Nah, mungkin para pemirsa sudah tidak asing lagi dengan unit scanner bagasi ini. Tapi, unit yang hari ini kita review dari Gearfix ini, saya akan jelaskan beberapa detailnya, mulai dari nanti spesifikasi, terus fiturnya, terus bagaimana cara pengoperasiannya sendiri, dan hasil dari scanningnya sendiri. Nah, oke. Yang pertama kita akan lihat dulu dari segi fisik unit Gearfix dengan tipe GF7555. Unit Gearfix GF7555 ini mempunyai ukuran tunnel. Ukuran tunnel ini artinya ukuran untuk masuk bagasi atau tas-tas yang ingin di-scan. Nah, itu berukuran sekitaran 755 mm dikali 555 mm. Jadi ukuran untuk para penonton yang pengen beli tipe ini artinya memastikan bagasinya tidak lebih panjangnya dari 755, tingginya tidak lebih dari 555. Berikut dengan ukuran tunnel size-nya. Oke, nah unit Gearfix ini sendiri sudah dibuat sudah sangat aman sekali. Jadi tingkat safety-nya itu udah mengikuti aturan-aturan internasional. Jadi ketika unit ini sampai atau beroperasi di Indonesia itu sudah pasti aman. Karena unit Gearfix GF7555 ini sudah lulus inspeksi uji sertifikat mutu baik dari segi X-ray, segi kebocoran X-ray, kebocoran radiasi, dan cara penggunaan unitnya sendiri sudah lulus uji. Oke, jadi para penonton tidak perlu khawatir untuk masalah terpapar radiasi dari unit luggage scanner ini. Karena untuk barang-barang dari scanner bagasi ini, untuk masalah radiasinya udah terbilang tingkatan paling rendah resiko, yang artinya sangat aman sekali. Oke, nah unit Gearfix ini sendiri sudah didesain dengan sangat kompak sekali, dengan sisi seperti ini. Nah, di bagian sini aja pintunya untuk melakukan atau pengecekan di dalamnya, barang-barang di dalamnya seperti tabung radiasi dan lain-lain, bisa langsung dari sini. Nah, terus juga sudah dilengkapi dengan dua buah conveyor, satu di depan bagian belakang, satu di bagian depan. Nah, untuk bagian depan belakang itu terserah pemirsa mau menganggap ini depan atau belakang, karena sama saja. Oke. Nah, unit Gearfix ini juga sudah dilengkapi sensor, para pemirsa bisa lihat di sini. Jika sistemnya sedang menyala, akan menyala lampu hijau di bagian sistem on. Yang artinya unit X-ray tidak menyala sama sekali. Kenapa mesin X-ray luggage scanner ini dibilang paling rendah risiko untuk masalah paparan radiasi? Ya karena ini. Unit X-ray ini tidak akan memancarkan radiasi jika unit dalam posisi mati atau generator X-ray-nya mati. Sehingga radiasi tidak akan ada keluar atau pancarannya. Tapi jika unit menyala, X-ray akan menyala ketika barang sudah masuk ke dalam tunnel ini. Nah, untuk para pemirsa atau para operator yang mengoperasikan unit Gearfix ini, tolong perhatikan untuk masalah warning dan barang-barang yang harus dimasukkan atau di-scan. Nah, semua itu tertuang di dalam prosedur pemanfaatan atau penggunaan radiasi, yang dimana prosedur tersebut sudah melewati pengecekan oleh Bapeten. Jadi otomatis buat para operator wajib membaca prosedur operasi tersebut. Oke. Dan untuk unit X-ray generator ini sendiri, untuk masalah conveyor speed-nya itu sampai dengan 0,2 meter per detik. Nah, ini bisa diajak sampai 0,3, tapi itu termasuk custom. Jadi para pemirsa atau para penonton wajib confirm dulu ke tim sales departemen PT Indotara jika ingin conveyor speed-nya sampai 0,3. Nah, dalam pembelian Gearfix GF7555 ini, para pemirsa sudah dapatkan banyak aksesoris yang para pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya.
Yang pertama, mulai dari LED 19 inch untuk bagian monitornya. Tapi buat para pemirsa yang mungkin mau upgrade ke monitor yang lebih besar dengan spesifikasi mungkin resolusi yang lebih tinggi, itu bisa. Cuma ini merupakan standar aksesoris yang para pemirsa sudah dapatkan ketika melakukan pembelian Gearfix GF7555. Para pemirsa juga sudah mendapatkan satu buah control pad seperti ini, yang dimana fungsi-fungsinya bisa diatur dari sini, dan untuk penyalaan unit X-ray ini juga semua dari stop kontak ini. Oke, nah untuk kabel, para pemirsa sudah mendapatkan kabelnya juga sudah terinstall, maksudnya sudah terpasang dengan stop kontak 3 pin, yang dimana kalau para pemirsa ingin nyalakan dan stop kontak di lokasi itu cuma 2 pin, tinggal cari konvertannya aja. Nah, untuk panjang kabel mungkin sekitaran 3-5 meter ya, jadi cukup panjang, jadi para pemirsa nggak perlu khawatir. Terus para pemirsa sudah dilengkapi juga dengan kabel untuk HDMI, terus kabel untuk kontrol, colokan kontrol, yang mana connect langsung ke kontrol keyboard ini. Terus sudah termasuk sama USB hub. Nah, USB hub di sini hanya dikasih satu, tapi para pemirsa nggak perlu takut karena para pemirsa pasti akan langsung dapatkan sambungan USB hub lagi seperti ini. Nah, di sini ada 4 slot yang para pemirsa bisa gunakan misalkan untuk keyboard, penambahan mouse. Nah, para pemirsa bisa langsung colokkan di sini karena agak sedikit sulit ya kalau menggerakkan dari touchpad ini, dan lebih enak kalau menggunakan keyboard dan mouse. Jadi bisa dipasangkan seperti ini karena itu akan menjauh lebih mudah dalam pengaturan setting, pengaturan processing gambar. Nah, jadi keyboard ini tetap diperlukan karena di sini ada beberapa tombol untuk image processingnya. Oke, nah ini para pemirsa sudah dapatkan USB hub dengan chargernya. Nah, tidak lupa lagi yang para pemirsa lihat, meja putih ini merupakan salah satu bonus dari pembelian GF7555 ini. Jadi udah satu set meja, para pemirsa cukup tinggal pasang, connecting listrik juga udah mudah, tinggal kabelnya tarik dan connect ke display, unit di start, dan unit bisa langsung digunakan. Nah, untuk GF7555 ini sendiri memiliki garansi selama 2 tahun. Oke, jadi selama 2 tahun itu pasti akan di cover garansi dari PT Indotara Persada. Tetapi jangan perlu takut, jika penggunaan unit sudah melebihi 2 tahun, kami memberikan jaminan ketersediaan spare part selama 20 tahun. Jadi para pemirsa nggak perlu ragu jika ada kerusakan atau pengen maintenance, segera hubungi tim after sales Departemen PT Indotara. Setelah saya menjelaskan beberapa spesifikasi penting dari GF7555 ini, para pemirsa sudah pasti ingin lihat hasil dari scanning mesin X-ray Luget Scanner GF7555 ini. Nah, untuk hasil scanning atau gambarnya sendiri memiliki 2 jenis, bisa black and white atau color. Oke, tinggal para pemirsa pilih aja sesuai dengan kebutuhan nanti scan-nya atau pendeteksian gambar. Nah, untuk installernya juga para pemirsa akan mendapatkan software dari Gearfix seperti ini dengan username dan password. Nah, username dan password itu ada 2 jenis untuk operator dan administrator. Nah, ketika training unit ini pasti operator atau teknisi dari PT Indotara Persada yang tentu sudah lulus uji sertifikasi untuk pengoperasian unit Gearfix ini akan mentraining bagaimana cara penggunaan, terus cara apa saja username dan password yang harus para pemirsa catat ketika ingin mengoperasikan unit Gearfix ini. Nah, kita coba untuk saya login sebagai operator dulu ya. Sebentar, ini saya coba pakai mouse karena akan lebih mudah dalam penggerakkan kursornya. Kalau misalnya bisa lihat saya menggunakan mouse ya, dengan colok aja di USB hubnya. Jadi nggak perlu menggunakan touchpad yang ada di controller. Kita tinggal masukkan username sama password. Oke. Nah, di sini sudah bisa login. Karena unit ini sudah kami nyalakan pertama kali, jadi tidak usah preheating lagi. Tapi kalau unit ini dalam kondisi mati dan para pemirsa nyala pertama kali, unit ini harus mengalami atau melakukan preheating terlebih dahulu selama 5 menit. Selama preheating tersebut, jangan mengoperasikan unit tersebut atau jangan memasukkan benda apapun ke dalam tunnel. Nah, setelah preheating itu selesai, itu akan ada 10 menit untuk persiapan dari table tunnelnya, yang dimana selama itu juga, selama 10 detik itu jangan mengoperasikan apapun itu. Nah, ketika posisi seperti ini, artinya unit sudah siap menyala. Nah, di sini para pemirsa sebelum menyalakan unit pastikan mengerti dulu tombol-tombol apa saja yang ada di sini. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Di bawah sini dari F1 sampai F3 itu adalah tombol untuk programmable dari image processingnya. Nah, itu para bisa lihat untuk F1 itu bisa untuk penetrasi, F2 untuk sense-nya,
DF3 untuk mengubah dari black and white menjadi color atau sebaliknya dari color menjadi black and white. Nah, di atas ini adalah tombol-tombol image processingnya, mulai dari black and white atau mempertajam gambar atau membuat rendah kualitas gambar supaya operator gampang untuk melihat itu benda apa sih sebenarnya. Nah, di sini untuk menggerakkan beltnya ya. Jadi dari atas ini untuk menggerakkan kiri dan kanan belt secara otomatis. Nah, para pemirsa bisa lihat belt bergerak ke arah dalam secara otomatis ya. Nah, untuk unit ini belum terlengkap dengan sistem switch otomatis yang bisa berhenti ketika barang melewati batas. Jadi ketika pembelian ini kalau memang mau ditambahkan dengan konveyor atau keranjang mungkin di ujungnya itu bisa. Nah, jadi untuk unit ini tinggal tadi menyalakannya, tinggal ketik aja di bagian dalam ini, klik sekali dan unit akan menyala secara otomatis. Nah, untuk berhentinya tinggal pencet stop. Dan ini untuk arah sebaliknya. Oke, nah ini pencet stop lagi. Nah, di sini untuk melakukan atau previous atau forward untuk gambar-gambar yang sudah pernah di-scan dan ingin melakukan cek ulang lagi, bisa pencet arah panah kanan ke kiri sama arah panah kanan ini. Nah, di sini ada tombol-tombol fungsi mulai dari pengetikan angka, huruf, terus untuk marking, terus juga untuk auto detect untuk jenis-jenis barang yang mudah terbakar atau mengandung bahan-bahan peledak. Jadi unit ini akan secara otomatis mendetek barang-barang tersebut jika fungsinya para pemirsa aktifkan. Tapi jika para pemirsa tidak aktifkan fungsinya, maka tidak akan mendetek kecuali operator yang menggunakannya sudah tahu bagaimana ciri-ciri khas kalau bahan-bahan peledak seperti pistol, bom dan lain-lain. Oke. Nah, di sini adalah tombol arah. Tombol arah, ada tombol tab juga, delete dan select. Nah, di sini ada tombol touchpad-nya. Di sini touchpad, di sini untuk klik kiri, di sini untuk klik kanan. Oke. Nah, di sini emergency stop dan ini tombol on off-nya. Oke. Unit ini Gervik GF7555 ini sudah bisa melakukan self diagnosa sendiri yang mana bisa mengecek apakah unit dalam performa normal semua atau ada beberapa error atau beberapa maintenance. Itu semua bisa dilakukan dengan self diagnosa yang bisa nanti para bisa setting. Oke. Setelah kita ngobrol panjang lebar untuk masalah fungsi dari tombolnya, saya akan kasih bagaimana cara mengoperasikan unit Gervik GF7555 ini. Oke, jangan kemana-mana. Nah, oke, di sini saya dan teknisi Indotara akan melakukan demo bagaimana cara pengoperasian dan bagaimana hasil dari scanner X-ray-nya sendiri. Oke, nah sebelumnya kita akan menyalakan untuk unitnya, barang yang akan di-scan kita taruh dulu di atas konveyor. Nah, setelah itu kita akan coba hasil dari X-ray-nya sendiri. Kita coba jalankan. Nah, unit akan masuk. Oke. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini sudah terlihat gambarnya. Nah, mungkin di sini adalah filter. Jadi warnanya tuh nggak pekat karena semakin pekat gambar yang di-scan artinya semakin tebal, artinya semakin tebal isi dari barang tersebut. Contoh seperti misalkan para pemirsa taruh besi di dalam satu kotak, nah itu akan terlihat jelas sekali, itu akan pekat sekali warnanya seperti hitam biru gitu. Nah, itu artinya besi yang memang isinya tuh full gitu ya. Kalau filter ini kan isinya pasti ada bolong-bolongannya sehingga akan tampak seperti ini. Nah, kita coba scan barang lain lagi. Oke, di sini kita coba nyalakan lagi. Nah, para pemirsa nggak perlu khawatir ketika proses scan sudah selesai, gambar akan tampil secara otomatis dan akan menggeser gambar yang lama. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat, di sini jelas sekali filter biru ini biasanya menandakan besi. Di sini juga ada kunci L, di sini ada belt karet itu berwarna hitam. Nah, di sini ada kunci-kunci lainnya, nah berwarna biru yang mengandung metal. Oke, kita coba scan barang lain lagi. Nah, di sini kita akan scan isinya besi semua ya, dan kita akan lihat gambar dari hasil warna X-ray scannernya. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini adalah gambar besi kaki dari kaki untuk genset, yang dimana untuk masuk forklift. Nah, para pemirsa bisa lihat warna birunya sangat tebal ya, yang artinya di sini barang material tersebut full dengan isi metal semua. Jadi dia berbeda strukturnya dengan filter yang ada maksudnya bolong-bolongnya atau ada celah-celahnya. Tapi untuk material metal ini full, tidak ada celah sama sekali sehingga hasilnya sudah sangat jelas pekat berwarna biru. Oke, kita coba lagi untuk scan material terakhir. Oke.
Nah, di sini kita menyekan kotak yang berisikan dengan charger elektrik. Nah, charger sendiri itu kan untuk coverannya memang metal, tapi di dalamnya kan terdiri dari berbagai PCB dan kabel. Oleh karena itu di sini para pemirsa bisa lihat, terlihat jelas sekali PCB, kabel dan lain-lain struktur yang ada di dalam charger tersebut. Persis beda kan, sama-sama metal, tapi di dalam metal ini ada isinya lagi sehingga terlihat jelas oleh scanner X-ray. Oke, nah setelah dari 4 contoh gambar yang kita scan, cara untuk pemilihan menunya sendiri atau cara melihat kembali gambarnya, para pemirsa bisa klik yang di sini ya. Untuk ke arah kiri artinya dia akan condong ke arah kanan, dan yang kanan dia akan condong ke arah kiri. Oke, scrollnya. Nah, di sini kita akan membahas dari salah satu untuk barang yang di scan. Yang pertama adalah barang-barang filter air yang para pemirsa bisa lihat untuk hasil scan-nya artinya warna oranye. Nah, terus untuk berikutnya ini adalah warna filter di sini. Ini bisa di zoom ya, dengan cara klik ini. Nah, ini bisa di zoom gambarnya. Terus digerakin ke sini biar cara untuk melihat detail. Nah, para pemirsa bisa lihat detail dengan jelas. Di sini adalah foto cutternya, foto benda tajam. Oke. Dan di sini adalah foto untuk kunci-kunci dan besi-besi, sehingga ketika nanti operator atau pengguna dari X-ray atau bagian keamanan itu akan pasti mengecek berulang-ulang untuk barang-barang yang sebelum lewat atau sebelum masuk ke dalam gedung. Oke, nah kita balikin ke default. Nah, di sini kita bisa cek lagi. Oke, nah barang berikutnya metal yang seperti saya infokan tadi dengan murnya ini kita zoom. Nah, para pemirsa bisa lihat sendiri. Tuh hasilnya. Nah, ini baut-bautnya kelihatan jelas sekali ya, itu metal semua. Dan berikutnya adalah gambar charger yang tadi saya jelaskan. Gambar charger ini sudah sangat jelas sekali, yang para pemirsa bisa lihat tuh gambar susunan PCB-nya, kabelnya, dan nah ini kabel ya bagian bawah ini. Oke. Nah, di gambar-gambar ini para pemirsa bisa melakukan perubahan black and white seperti ini. Terus dibalikin ke default seperti ini. Terus para pemirsa bisa juga melakukan settingan seperti ini, gambar yang perhalus boundary-nya, batasannya. Nah, ini kan batasan ini ya, pelindungnya ya. Nah, itu para pemirsa bisa hilangin seperti ini. Jadi akan fokus ke gambar atau material yang di dalam box tersebut atau tas tersebut. Nah, ini tambah O2 artinya menghilangkan warna-warna dasar yang sehingga terlihat dari bentuknya apa. Oke. Ini kita balikin lagi ke default. Nah, ini untuk atur dari segi image processingnya lagi. Nah, ini untuk menghilangkan backgroundnya. Ini kan backgroundnya putih ya. Ini mau dijadiin background hitam supaya terlihat lebih jelas warnanya. Ini para pemirsa bisa lihat tuh. Ketika dijadiin background hitam akan terlihat lebih jelas untuk bagian-bagian metal yang di gambar kotak ketiga. Nah, di sini juga para pemirsa bisa save gambarnya di tombol save ini kayak gini. Nah, untuk penyimpanan dari ini itu sebesar 1,7 tera untuk memorinya ya, dan reviewnya bisa sampai kapanpun. Para bisa save dan di review. Nah, tombol print ini untuk mencetak gambar yang ada sekarang tampil di sini ya, tampil di bagian scannernya ini. Nah, itu bisa di print langsung. Nah, cara balikin untuk dari semua settingan ini tinggal para pencet sekali aja defaultnya dan dia akan balik ke settingan semula. Nah, begitulah hasil dari scanner X-ray GF7555. Nah, untuk cara pengaturan sendiri, untuk cara pengaturan image setting atau self diagnosnya, saya akan tunjukkan. Nah, di sini para pemirsa bisa kalau ingin melakukan shutdown atau logout, para pemirsa bisa pencet di bagian exit, terus kursor diarahkan ke logout, terus masukkan ke username administrator. Oke, kita login. Nah, untuk administrator, para pemirsa akan mendapatkan menu settingan seperti ini, yang dimana para pemirsa bisa melihat file manajemennya, terus image settingnya, para pemirsa pengen setting seperti apa, gambar hasilnya, terus juga sistem maintenance. Sistem maintenance ini adalah maintenance mulai dari control system, X-ray maintenance, sampai ke detektornya. Nah, di detektor ini para pemirsa bisa melihat kalau mau energi dan low energi. Pemirsa bisa pencet nomor 4-nya, turn on X-ray-nya, X-ray-nya akan menyala dan mulai mengcollecting datanya. Nah, grafiknya akan muncul seperti ini untuk melihat performa dari detektornya. Oke, kita matikan, kita ending collecting dan menunjukkan kurvanya. Nah, kurva hasil pengetesan akan keluar seperti ini. Oke, nah kita balik, sekarang kita ke keyboard maintenance. Ini adalah keyboard maintenance-nya untuk mengecek fungsi dari
keyboardnya apakah berfungsi dengan normal. Tapi dengan lebih mudah adalah self diagnosis ini. Self diagnosis ini adalah dia akan mendiagnosa performa dari unit X-ray GF7555 apakah dalam kondisi normal atau ada butuh maintenance. Kita coba F1. Nah, dia akan menyalakan X-ray dan mendiagnosa apa saja keluhan dan performa unit X-ray. Nah, di sini sudah sangat jelas lagi tanggal diagnosanya kapan, terus tipe dan lain-lainnya, serial number tabung dan detektornya. Jika ada part-part yang rusak dan para pemirsa ingin beli sendiri, para pemirsa cukup foto aja serial number yang ada di sini dan tunjukkan ke tim after sales departemen PT Indotara. Oke, nah di sini udah normal sekali. Kita balik ke menu awal, return. Nah di sini ada jelas ya untuk locknya. Lock di sini adalah operation locknya. Oke, di sini ada sistem lock. Oke, dan di sini ada sistem infonya. Di sini ada remote management kalau mau di remote, tapi harus ada tambahan beberapa part yang bisa para pemirsa cek. Nah ini untuk speed change-nya, ini di lock karena ini customize banget. Oke, nah di sini hack density auto sama auto detect dangerous-nya. Ini yang saya bilang ya. Ini untuk tingkat gambar yang lebih tinggi dan ini untuk auto detect untuk barang-barang benda berbahaya seperti bahan-bahan peledak, bahan-bahan bakar dan lain-lainnya. Kalau ini untuk fungsi key setting-nya, F1-nya itu mau dipakai fungsi apa itu bisa pilih ya. Untuk help atau apa, nah itu para pemirsa bisa setting sendiri. Oke, nah begitulah unit dari GF7555 ini. Jadi untuk semua aplikasinya itu bisa disetting dan di remote langsung dari aplikasi Gearfix-nya langsung. Jadi para penonton nggak perlu khawatir lagi masalah settingan dan masalah maintenance-nya, sudah sangat aman sekali. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin tertarik dengan unit GF7555 ini, bisa langsung cek unitnya di Geraha PT Indotara Persada, janjian dengan sales departemen kami, atau bisa langsung datang ke Geraha Indotara. Tim sales kami sudah siap untuk menyambut para penonton. Untuk masa garansi yang mesti saya infokan, garansi dari Gearfix GF7555 ini selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kami akan membantu atau mengcover semua kerusakan servis yang terjadi di GF7555 ini. Tapi para pemirsa nggak perlu takut jika sudah lewat masa garansi, tetap PT Indotara Persada akan tetap selalu membantu after sales-nya dan bahkan menjamin ketersediaan spare part selama 20 tahun. Nah, buat para pemirsa yang mungkin bergerak di bidang media, komunikasi atau YouTuber atau vlogger, kami persilakan untuk datang ke Geraha PT Indotara untuk kita lakukan review barang bersamaan atau vlog atau tour showroom. Para penonton atau para vlogger cukup datang langsung ke Geraha PT Indotara Persada. Nah, buat para penonton yang mungkin tidak punya waktu untuk datang untuk cek unitnya dan ingin melakukan pembelian, bisa langsung kontak tim sales departemen PT Indotara Persada yang kontaknya kami tinggalkan di bawah di kolom description. Buat para pemirsa yang ingin bertanya tentang GF7555 yang mungkin fungsi-fungsinya belum saya jelaskan, bisa langsung komen juga di kolom komentar. Nah, oke. Nah, buat para pemirsa yang belum subscribe, segera subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, karena jika para pemirsa tidak menyalakan lonceng notifikasinya, para pemirsa tidak akan mendapatkan update-update barang terbaru atau barang-barang spesial yang mungkin para pemirsa butuhkan untuk kebutuhan para pemirsa. Oke, sampai di sini video review kita hari ini. Kita jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.